kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pengampunya yaitu Dr. Haji Warlim MPD, dan juga ada beberapa anggota kami. Yang pertama ada saya sebagai Aulia Rahmawati, lalu ada Emily Halipina, lalu ada Mawapita Octavia, lalu ada Sasa Mustika Sanjaya, lalu ada Sela Virgiana Senean, dan yang terakhir ada Yunda Dewi Trianda. Ada selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dan audiensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat disajikan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggara negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. 3. Selanjutnya ada Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Isi pemikiran filsafat Pancasila sebagai satu pemikiran filsafat tentang negara ialah bahwa Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asosiasi filsafat tentang negara yang terpusat pada 5 masalah keadilan. Yang pertama ada masalah apa itu negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip kebangsaan di Indonesia. Lalu masalah yang kedua ada bagaimana hubungan antar bangsa atau antar negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada siapakah sumber dan pemegang kekuasaan negara. Masalah ini dijawab dengan prinsip demokrasi. Lalu yang keempat ada apa tujuan negara tersebut. Masalah ini dijawab dengan prinsip negara kesejahteraan. Lalu yang kelima ada bagaimana hubungan antar negara atau antar agama. Masalah ini dijawab dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis filsafat Pancasila. Sumber historis. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Soekarno menyebutkan dengan istilah internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila persatuan Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik, kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia.
Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kemudian kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni tahun 2011. Yang selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundslag. Akan tetapi, ide tentang filosofische Grundslag belum diuraikan secara rinci atau masih bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila itu merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari alkulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Tantangannya Pancasila sebagai filsafat. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah kapitalisme dan yang kedua adalah komunisme. Yang pertama itu kapitalisme. Kenapa kapitalisme? Karena menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup yang berlebihan, dan lain-lain yang sebagainya. Lalu kendala kedua yaitu komunisme yang sangat menekankan pada dominasi negara sebagai pemilik modal sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan berbangsa. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami membawa kasus pada pembunuhan satu keluarga di Sumatera Utara, yaitu dugaan motif dendam hingga 6 orang diamankan polisi. Ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia mengenai kasus pembunuhan satu keluarga yang merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan mengerikan, sebagaimana tidak tindakan pembunuhan ini karena hal sepele yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik seharusnya, tetapi malah membawa kepada kasus pembunuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisa masalah dalam teori Pancasila mengenai kasus tersebut. Yang pertama, bahwa kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini bertujuan supaya setiap individu Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Di dalam agama apapun pasti diajarkan hal yang dilarang dan harus dijauhi, termasuk pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang dan mendapat dosa besar. Kita sebagai bangsa Indonesia menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai akal budi, tidak mempunyai hak untuk menyabut atau membunuh nyawa orang lain. Seseorang, dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila yang kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat
persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Lain halnya dengan sikap pelaku pembunuhan pada kasus ini yang sama sekali tidak mencerminkan sikap pada sila kedua Pancasila. Analisis yang ketiga yaitu dalam kasus pembunuhan satu keluarga ini juga melanggar sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi rekan kerjanya sendiri secara sadis dan tidak punya sikap adil bagi korban yang telah dibunuh. Dan untuk pembelajaran bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, menjaga toleransi, serta mentaati peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.